Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kiranya firman ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan kitab Ulangan pasal yang ke-24. Kita akan merenungkan satu tema, asa bagi yang tak berdaya. Ya, asa itu mempunyai arti harapan. Ya, ada pertolongan, ada harapan ya yang dapat dibagikan. Kita akan belajar ya tentang apa yang dapat kita ketahui tentang hal ini. Bangsa Israel pernah hidup dalam ketidakberdayaan ya, ketika mereka menjadi budak ya, hidup dalam kekurangan, hidup dalam masa-masa yang tidak mudah. Tetapi mereka kemudian dengan pertolongan Tuhan ya bisa keluar dari perbudakan itu dan kemudian mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Maka Tuhan pun mengingatkan bangsa Israel ya untuk mereka kemudian memberi perhatian, ya memberikan harapan mereka, membagi harapan, membagikan asa bagi orang-orang yang tidak berdaya. Ya, kita akan melihat petunjuk ini dalam Ulangan 24 ayat 22. Ulangan 24 ayat 22. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, di Ulangan pasal 24 ada beberapa perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, terutama bagaimana mereka memperlakukan sesama mereka. Dan itu didasari karena Tuhan ingin mereka mengingat, dulu kamu pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang penuh ketidakberdayaan. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kamu pun sekarang menjadi orang-orang yang sudah lebih kuat, ya, yang menjadi orang-orang yang juga mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan ingin mereka melakukan hal-hal yang ditunjukkan kepada mereka, ya. Nah, kita pun juga perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dulunya tidak berdaya di dalam tindasan dosa. Kita orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan bukan hanya secara jasmani ya, tetapi dalam hal-hal secara rohani. Tetapi karena pertolongan Tuhan kita dibebaskan, kita dikuatkan, kita diberkati baik secara rohani dan juga secara jasmani. Dan karena itu Tuhan juga ingin kita menjadi orang-orang yang memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ya, Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya. Dan khususnya di Ulangan 24 ini ada 3 golongan yang menjadi perhatian khusus, yaitu para janda, kemudian para yatim, dan berikutnya adalah orang-orang asing. Mari kita melihat Ulangan 24, kita naik ke ayat 17. Kita baca Ulangan 24 ayat 17 sampai ayat 21. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Ya, menarik sekali kita dapat melihat bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya. Tapi kemudian ada satu peringatan, ada satu petunjuk kepada bangsa Israel. Ketika ada orang-orang tidak berdaya di sekitarnya, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi Tuhan menggunakan siapa? Bangsa Israel. Dan Tuhan memakai bangsa Israel untuk kemudian menjadi berkat, membagikan asa, membagikan harapan kepada siapa? Mereka yang tidak berdaya. Dan dari petunjuk ini pun kita dapat belajar, kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan,
Tuhan pun ingin memakai kita, mengingatkan kita bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, kita dapat menikmati banyak hal, kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita pun menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadikan, membagikan asa, membagikan harapan bagi orang-orang yang tidak berdaya di sekitar kita. Mungkin kita juga bisa memakai patokan yang sama yang diberikan oleh firman Tuhan. Ada orang-orang janda, anak-anak yatim, bahkan orang-orang yang asing, orang-orang perantauan. Mari kita belajar melihat di sekitar kita. Mungkin ada tetangga kita, mungkin ada orang-orang yang kita kenal ya. Dan kita melihat, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan mereka. Ya, mungkin ada mereka yang mungkin hidup dalam ketidakberdayaan. Mari kita pun juga memiliki kasih kepada mereka. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri sudah memberikan perintah yang sama. Bukan hanya kepada bangsa Israel. Tetapi perintah yang sama juga ada kepada kita. Untuk kita juga menjadi orang-orang yang membagikan asa, membagikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 ini mencatat satu perintah yang juga Tuhan berikan. Yesus berikan kepada murid-muridnya. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita dapat hidup sampai hari ini dalam keberadaan kita. Tentunya karena kasih Tuhan. Dan Tuhan pun ingin menolong kita untuk melihat bahwa Dia dapat memakai kita juga untuk mengasihi sesama. Ya, dengan membagikan apa yang kita miliki. Ini bukan tentang jumlahnya yang harus besar. Kalau Bapak Ibu tadi lihat ya, di Ulangan 24 itu seberkas gandum. Apa yang kita, mungkin jumlahnya tidak dalam jumlah yang sangat besar, jumlahnya mungkin sedikit, tetapi ini bukan tentang masalah jumlah, tetapi tentang bagaimana hati kita rindu untuk membagikan, hati kita rindu untuk berbagi, hati kita rindu untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan ingin kita saling mengasihi. Kita sudah mengalami kasih Tuhan dan kita tidak lupakan hal itu. Ya, kita tetap ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan itu sebabnya Tuhan ingin kita juga membagikan kasih yang sama kepada orang di sekitar kita. Dan kita dapat belajar membagikan asa, membagikan harapan melalui apa? Kemurahan hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36 saya ingin bacakan. Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, kemurahan hati adalah satu hal yang Tuhan ingin untuk kita juga belajar lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang secara khusus, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang saling murah hati satu dengan yang lain. Perhatikan orang-orang yang kita kenal, mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang kita lihat dan itu ada pada kita ya. Mari jangan kita segan untuk kemudian berbagi. Mungkin kita berbagi makanan ya yang kita miliki dari apa yang kita miliki. Sekali lagi bukan jumlahnya harus besar. Mungkin Anda memberikan satu porsi, tapi ketika kita memberikannya dengan kasih, memberikannya dengan penuh kemurahan hati, dan itu menjadi harapan bagi mereka yang tidak berdaya. Saya percaya Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan melihatnya. Ya, kita memberi bukan kemudian untuk meminta sesuatu kembali dari Tuhan, tetapi kita memberi karena kita mengingat kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, mungkin ada bagian-bagian yang kita miliki, pakaian atau hal-hal yang kita bisa bagi, dan belajarlah untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan ya. Jadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Ibrani 13 ayat 16 mencatat demikian. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ketika kita memberikan dengan sukacita, dengan kemurahan hati,
kiranya itu menjadi korban yang berkenan kepada Allah. Hari ini mari kita belajar, mari jadi pribadi yang murah hati, yang memberikan asa bagi yang tidak berdaya. Ya, perhatikan orang-orang yang tidak berdaya di sekitar kita. Kalau kita melihat mereka, janganlah berdiam diri. Dengan kemurahan Tuhan, kita membagikan hidup kita, membagikan apa yang kita miliki. Sebab sesungguhnya, ya Tuhan tidak menutup mata terhadap kemurahan hati yang kita tunjukkan. Amsal 11 ayat 25 berkata demikian. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hari ini mari jadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan petunjuk firman Tuhan. Berikan asa, berikan harapan pada yang tak berdaya. Jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kasih-Nya kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami percaya setiap petunjuk firman yang Engkau berikan melalui firman-Mu kepada kami, itu adalah untuk kebaikan kami. Tolong kami menjadi pribadi yang murah hati, membagikan apa yang Engkau juga sudah berkati kepada kami. Sama seperti Engkau memberkati kami, Engkau memberi kasih-Mu kepada kami. Kami jadi pribadi-pribadi pun yang juga dengan murah hati membagikan kasih kepada sesama. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami saling memperhatikan, saling mendukung, saling berbagi, membagikan kasih Tuhan satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allah. Kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang mencari Engkau. Jiwa kami haus kepadamu. Tubuh kami rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berakhir. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.